Rencananya tidak dapat ditunda hanya karena masalah ini. Terlalu sulit untuk merekrut orang sekarang. Tempat ini terpencil di pinggiran kota. Jaya Atmaj juga merasa kesal. Sekarang tenaga kerja tidak hanya mahal, tetapi yang paling sulit adalah tidak ada yang mau melakukannya. Untuk sementara waktu, di pasar tenaga kerja pun tidak dapat menemukannya tenaga kerja yang siap. Dara mengerutkan kening, dan tiba-tiba melihat sekelompok gangster yang membuat masalah di pagi hari berjalan ke arah mereka. Dia tiba-tiba menjadi gugup. Mereka, bagaimana mereka bisa melepaskan ikatannya? Jaya Atmaja memucat ketakutan, dan buru-buru berbalik untuk mencari sosok Grey. Siapa yang bisa menghentikan mereka jika Grey tidak ada? Namun, orang-orang ini berjalan ke Dara dengan sikap sedikit membungkuk. Miss Syam, kami akan mengikuti aturan Anda selama 2 bulan ini, dan kami akan melakukan pekerjaan di lokasi pembangunan, kata pemimpin gangster itu. Hah, Dara Syam benar-benar kaget. Apa maksud semua ini? Mereka di sini bukankah untuk membuat masalah, tetapi kenapa mau bekerja di lokasi konstruksi? Dia saat ini khawatir dia tidak dapat menemukan pekerja, dan mempercepat jadwal pembangunan. Orang-orang ini justru datang menawarkan diri untuk bekerja di lokasi ini terlalu tepat waktu. Orang-orang ini sangat kuat, hanya saja mereka adalah gangster. Beranikah dia menggunakan tenaga mereka? Kami tidak menginginkan upah. Kami hanya ingin menyelesaikan konstruksi dan menebus nyawa dan kebebasan kami, kata pemimpin geng itu. Dara dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Tidak butuh upah untuk bekerja. Di situs konstruksi seperti ini, semua pekerjaan dilakukan manual. Tidak begitu mudah, sangat sulit, namun mereka bahkan tidak perlu uang demi untuk menebus nyawa mereka. Dara menoleh dan melihat Grey berjalan mendekat. Grey, apa yang terjadi? Mereka ingin membuktikan bahwa selain berkelahi, mereka dapat melakukan sesuatu yang lain. Kebetulan karena kamu kekurangan pekerja, aku akan membiarkan mereka datang. Grey melirik mereka. Kalian bisa tenang, mereka tidak akan berani membuat masalah. Siapa yang berani? Jangan salahkan Grey karena membuat masalah. Dara masih tidak percaya, dan beberapa gangster tidak bisa menunggu. Mereka berjalan langsung ke lokasi pembangunan, mengambil semen dan bekerja. Satu bergerak, dan yang lain bergerak. Mereka bertanya kepada pekerja konstruksi apa yang harus mereka lakukan, dan mereka semua mulai dengan cepat. Bukan untuk orang lain, namun untuk menebus nyawa, setidaknya kebebasan, dan membayar 100.000 utang dalam 2 bulan. Melihat gangster yang datang untuk membuat masalah sebelumnya, menggulung lengan bajunya dan bekerja di lokasi konstruksi dengan tenaga penuh. Dara Syam benar-benar tidak mengerti bagaimana dunia bisa berubah begitu cepat. Mereka benar-benar tidak membuat masalah. Yang paling dia khawatirkan adalah mereka akan membuat masalah. Proyek tidak lagi bisa ditunda. Jangan khawatir, orang-orang terlantar ini hanya ingin membebaskan diri dan tidak punya waktu untuk membuat masalah, kata Grey dengan tenang. Gaji. Jaya Atmaja tidak bisa menahan diri untuk berkata. Gaji macam apa? Aku tidak peduli jika mereka menginginkan uang. Grey bersenandung ringan. Dara Syam benar-benar memberi Grey tatapan tak percaya. Aku akan mempertimbangkan gajinya. Selama mereka bekerja keras mempercepat kemajuan pembangunan, kita harus memberi mereka makanan. Mereka tidak bisa diizinkan untuk bekerja dalam keadaan kelaparan, sahut Dara. Dia adalah wanita yang baik. Setelah meninggalkan lokasi pabrik untuk pulang, Dara masih merasa gelisah. Setelah beberapa kali menelpon ke Jaya Atmaja, dia merasa lega karena Jaya mengkonfirmasi bahwa orang-orang itu bekerja keras. Tapi bagaimana Grey bisa meyakinkan mereka? Mereka semua gangster, terlalu menakutkan untuk dilawan. Dia ingin bertanya pada Grey, tetapi ketika dia melihat ekspresi Grey yang tidak peduli, dia tidak ingin bertanya lagi padanya. Pria ini cukup membanggakan. Ketika sampai di rumah, sudah waktunya untuk makan malam. Mei Irawan sudah menyiapkan makanan, menunggu Dara dan yang lainnya untuk makan. Di meja makan, Grey masih tetap memiliki selera makan yang sangat tinggi. Harvey Syam dan Mei Irawan sebelumnya tidak makan banyak, tapi sekarang mereka harus memasak banyak hidangan. Dara, aku mendengar sesuatu terjadi di pabrik. Harvey Syam sedikit khawatir. Dia tahu putrinya terlalu baik dan mudah diintimidasi. Semua sudah diselesaikan.
Dara Syam mengambil makanan untuk Harvey Syam. Ayah, jangan khawatir. Dia menoleh dan melirik Gray yang melahap makanannya. Untungnya ada orang ini, pikirnya dalam hati, dan dia ingin untuk memberinya sepotong daging. Sebagai hadiah terima kasih kepada Gray, Mei Irawan pertama memberi Gray sepotong iga terbesar. Makan lebih banyak. Terima kasih, Bu. Gray tampak terkejut. Siapa itu? Mengapa selalu menyusahkanmu? Harvey Syam mengerutkan kening. Meskipun Gray ada di sana, dia tidak bisa selalu menyulitkan Gray. Dara menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa orang-orang itu berasal dari lingkaran bawah tanah, lingkaran ilegal, Black Tiger, tetapi dia tidak tahu siapa yang membayar mereka. Ayah, kamu kenal dengan orang ini? Gray Z membuka mulutnya. Siapa yang kamu bicarakan? Bukankah prestasi Dara sangat baik? Harvey Syam terkejut dan menatap Mei Irawan sebelum ragu-ragu sejenak. Kakak kedua saya. Ya, Rudy Syam. Gray Z berkata, dia memberi 5 juta agar orang-orang merusak proyek Dara, dia ingin menghancurkan Dara. Setelah mendengar ini, Harvey Syam dan Mei Irawan menatap bertatapan. Raut wajah mereka berubah seketika, marah. Sangat marah. Bagaimana Rudy Syam bisa melakukan ini? Jika Dara benar-benar melakukan proyek ini dengan baik, dapat dikatakan telah memberikan kontribusi besar kepada keluarga Syam. Rudy Syam dan putranya tidak mau melihat ini. Tapi menghancurkan proyek ini, keluarga Syam akan menderita kerugian besar. Harvey Syam hampir tidak tahan. Wajah Harvey Syam memerah, dia tahu bahwa Gray Z benar. Dia sangat tahu bahwa kakak tertuanya, Rudy Syam ingin mengendalikan keluarga Syam sepenuhnya. Itu sebabnya saudara keduanya Rama Syam pergi ke ibu kota provinsi untuk membuka channel, dan membiarkan Dara menemukan menantu gelandangan, sehingga membuat keluarganya tidak memenuhi syarat untuk bersaing jadi kepala keluarga Syam. Jika bukan karena orang tua mereka, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Dia bahkan ingin menghancurkan Dara, itu terlalu berlebihan. Mei Irawan tidak tertarik pada kekayaan keluarga Syam, tetapi dia tidak akan mengizinkan siapapun menyakiti Dara. Tidak, aku harus menemukan lelaki tua itu untuk keadilan. Mei Irawan berkata dan berdiri. Aku akan pergi. Harvey Syam juga tidak tahan. Mereka adalah saudara, dan Dara adalah benar-benar keponakan Rudy Syam sendiri. Bagaimana bisa dia tega mencelakai ponakannya sendiri? Harvey tiba-tiba kehilangan nafsu makan, dia akan pergi keluar sambil mendorong kursi rodanya. Dara tidak bisa menghentikannya. Gray Z tidak menghentikannya, dan meminta Mei Irawan untuk menunggu di rumah, sementara ia akan mengantar Harvey Syam dan Dara ke rumah keluarga Syam. Riwandi Syam tinggal di daerah villa mewah. Gray Z dan yang lainnya berjalan bersama, dan ketika mereka mencapai pintu dia dicegat. Kamu bukan dari keluarga Syam, kamu tidak diizinkan masuk. Pria di pintu itu menghentikan Gray Z, jejak jijik melintas di wajahnya. Ini adalah menantu saya. Harvey Syam berteriak, bukankah itu berarti anggota keluarga Syam? Maaf, Tuan hanya mengakui bahwa hanya orang-orang dari keluarga Syam yang bisa memasuki rumah ini. Orang-orang di pintu itu tidak memberi Harvey Syam sedikit pun rasa hormat. Ini adalah orang yang lumpuh, mereka tidak peduli sama sekali. Kamu, Harvey Syam gelisah. Dia tidak menyangka bahwa statusnya dalam keluarga Syam sudah dipandang rendah oleh para pelayannya. Ayah, aku akan menunggumu di luar. Gray Z tidak mengatakan apa-apa. Dara, kamu bisa masuk bersamanya. Dara mengangguk, sentuhan permintaan maaf muncul di wajahnya. Gray Z bahkan tidak bisa masuk, tetapi Gray Z, sorot matanya menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Dara mendorong Harvey Syam ke kamar, dan Gray Z menunggu di pintu luar. Dia juga tidak berencana untuk masuk. Gray Z tidak menghentikan Harvey Syam dan Dara menemui Riwandi Syam untuk mempertanyakan perilaku Rudy Syam. Dia tahu dengan cara ini mereka akan dengan sendirinya melihat jelas bahwa keluarga Syam ini tidak punya tempat lagi untuk mereka. Sekalipun mereka bekerja keras dan membuat prestasi besar, itu tetap sia-sia. Ketika orang melihat kenyataan dengan jelas, barulah mereka dapat memahami pilihan apa yang harus mereka buat, kata Gray Z lembut. Berdiri lebih jauh. Pemalas dan anjing, jangan mendekat.
Pengawal berdiri di pintu, melihat Grey Z yang masih berdiri di pintu tidak bisa berhenti mendengus. Bocah haram, apa kamu benar-benar berpikir kamu adalah anggota dari keluarga Syam? Master ketiga hampir tidak lagi diterima di keluarga Syam. Dia bahkan ingin membawa menantu tak berguna masuk ke keluarga Syam. Ini adalah lelucon. Grey Z menoleh dan meliriknya. Tiba-tiba, sebuah pukulan melayang dan mengenai perutnya. Pengawal itu pucat memegangi perutnya dan jatuh. Bisakah kamu diam? Di dalam villa, Riwandi Syam tahu bagaimana menikmati hidup, terutama setelah kematian istrinya. Ia menjadi lebih menghargai sisa hidupnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dia banyak minum obat kesehatan, hanya untuk membuatnya hidup beberapa tahun lagi. Seluruh aula dipenuhi dengan aroma samar obat itu. Riwandi Syam merasa sangat nyaman, tetapi Harvey Syam dan Dara tidak terbiasa. Ayah, Dara mendorong Harvey Syam masuk. Melihat Riwandi Syam duduk di kursi kayu cendana, memuntir manik-manik. Riwandi Syam bahkan tidak membuka kelopak matanya, masih menggumamkan kata-kata di mulutnya, seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali. Dara Syam benar-benar ingin berteriak. Harvey Syam melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia tidak mengganggu orang tua itu. Dia tahu bahwa mereka tidak memiliki hak untuk itu, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk orang tua itu menghentikan apa yang dia lakukan. Dara Syam benar-benar menggigit bibirnya. Ini bukan pertama kalinya dia melihat adegan ini. Jika Rudy Syam dan putranya datang, situasi akan berbeda. Setelah beberapa saat Riwandi Syam selesai bernyanyi, dan perlahan membuka matanya. Dia menoleh dan menatap Harvey Syam dan putrinya, sedikit mengernyit. Ini hanya ada kata sederhana, dan nada suaranya tenang, seolah-olah kedua orang di depannya bukan putra dan cucunya. Ayah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Harvey Syam telah lama terbiasa dengan sikap Riwandi Syam yang seperti itu terhadap dirinya. Karena dia cacat, dia tidak bisa melakukan apapun untuk keluarga Syam dan justru membutuhkan bantuan dari keluarga Syam untuk hidup. Putra keluarga Syam, dia tidak memiliki status ini lagi. Jika bukan karena Rudy Syam dan putranya keterlaluan, dan berulang kali menargetkan Dara Syam, dia tidak akan pernah ingin datang ke sini. Katakan. Riwandi Syam masih hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan sepertinya malas mengatakan sepatah kata pun kepada Harvey Syam. Proyek yang saat ini menjadi tanggung jawab Dara adalah proyek yang sangat penting untuk keluarga Syam, kan? Riwandi Syam sedikit mengernyit. Dia tahu tentang ini, dan Rudy Syam telah memberitahunya bahwa Dara Syam benar-benar tidak tahu metode apa yang dia gunakan sehingga Juan Ander hanya ingin Dara yang bertanggung jawab. Kalau tidak, dia tidak akan menyetujui proyek ini. Dia sebenarnya agak marah, hanya saja demi kepentingan keluarga Syam, dia tidak mengatakan apa-apa untuk saat ini. Tanpa diduga, Harvey Syam dan Dara mengambil inisiatif untuk datang menemuinya. Proyek ini penting sekali bagi keluarga Syam dan tanpa Dara Syam, keluarga Syam tidak akan bisa melakukannya. Memikirkan hal ini, Riwandi Syam melirik Dara Syam dengan sedikit jijik di matanya. Tidak ada gunanya memiliki anak perempuan. Ketika sudah menikah, harta keluarga akan terbagi untuk suami yang berasal dari keluarga lain. Ya, ini sangat penting. Riwandi Syam mengangkat kelopak matanya. Benar, Dara yang bertanggung jawab sekarang. Mengapa? Apa permintaanmu? Dara Syam merasa sedikit tidak nyaman ketika dia mendengarnya. Apakah mereka datang untuk meminta imbalan? Apa yang kami inginkan? Tidak. Harvey Syam menggelengkan kepalanya. Kami berasal dari keluarga Syam. Kami harus melakukan sesuatu untuk keluarga Syam. Kami tidak meminta apapun, dan kami tidak akan meminta apapun. Namun, kakak pertama itu membuat masalah lagi dan lagi, yang mempengaruhi pekerjaan Dara dan bahkan ingin merusak proyek ini. Kata Harvey Syam dengan semangat. Benar-benar mengkhawatirkan, dia terus mengganggu Dara, ingin menghancurkan pembangunan pabrik dan bahkan ingin menyakiti Dara. Apa artinya semua ini? Ini adalah proyek keluarga Syam, bukan proyek saya dan keluarga kecil saya. Riwandi Syam membuka matanya lebar-lebar, menatap Harvey Syam. Apa yang kamu katakan? Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Tidak mungkin. Dia berkata langsung, Rudy Syam adalah kakak tertua kamu, dan sekarang dia adalah pengendali keluarga Syam.
Dia tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan kepentingan keluarga Syam. Ayah, Harvey Syam gelisah, bisakah engkau percaya sekali saja? Apakah aku akan berbohong kepadamu? Ingin bukti, apakah dia harus meminta Grey Z untuk membawa gangster itu dan memberitahu Riwandi Syam secara langsung agar ia percaya? Hah, bagaimana aku percaya padamu? Riwandi Syam berkata datar, Rudy Syam bukan orang seperti itu. Harvey Syam menatap Riwandi Syam dengan kosong, dia tiba-tiba merasa bahwa dia sangat bodoh, berani datang melaporkan Rudy Syam. Bagaimana mungkin Riwandi Syam bisa mempercayainya? Di matanya, Rudy Syam adalah putra kepercayaannya, sementara dirinya. Siapa dia? Harvey Syam, saya tahu, sangat sulit bagimu karena dinonaktifkan selama bertahun-tahun ini. Kamu tidak dapat menghasilkan uang sepeser pun untuk keluarga Syam, dan keluarga kamu harus tergantung pada belas kasihku untuk hidup. Kamu pasti merasa tidak enak. Mata Harvey Syam merah. Tapi kamu seharusnya tidak perlu memfitnah kakakmu. Tahun-tahun ini, tanpa bantuannya, keluargamu sudah tidak ada. Dara memang bertanggung jawab untuk proyek ini sekarang, dan Rudy Syam telah berulang kali merekomendasikannya kepadaku. Dia ingin memberi keluargamu kesempatan, tetapi kamu, bukannya menasehati Dara untuk bekerja keras, tapi malah memfitnah kakakmu. Riwandi Syam menggelengkan kepalanya, penuh kekecewaan, kamu terlalu mengecewakanku. Kakek, Dara Syam benar-benar kesal, dan Riwandi Syam benar-benar marah. Omong kosong, jangan bicara. Riwandi Syam memotongnya secara langsung, dalam keluarga Syam kamu belum pantas untuk berbicara. Dara benar-benar dimarahi, bahkan lebih parah. Jangan berpikir bahwa kamu yang bertanggung jawab atas proyek ini sekarang, dan kamu merasa lebih tinggi. Aku bersedia memberi proyek ini untukmu. Kamu harus berterima kasih kepada pamanmu. Tanpa rekomendasinya, aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Ini mudah. Dara tiba-tiba merasa agak ironis. Dia bekerja keras dan bekerja keras. Tapi seluruh kesalahan malah ditimpakan padanya. Rudy Syam tidak hanya tidak membantu tapi juga ingin menghancurkan dirinya secara diam-diam. Sekarang Riwandi Syam bahkan menyuruh dirinya berterima kasih padanya. Berterima kasih pada orang yang selalu mempermalukan dirinya. Kakek, kamu tak memandang aku sebagai anggota keluarga sejak aku kanak-kanak. Aku tidak pernah mengeluh akan hal itu. Dara benar-benar menarik napas dalam-dalam, tetapi sekarang benar-benar paman bersalah. Bisakah kamu memiliki sedikit prinsip? Sombong. Riwandi Syam marah dan memukul meja. Dia berkata, kamu berani bicara seperti ini padaku. Dia memelototi Dara, dia mengira Dara masih anak kecil. Harvey Syam, ini adalah putri yang kamu ajar. Jika kamu tidak tahu cara mengajar, jangan melahirkan. Riwandi Syam mengutuk, apa gunanya melahirkan seorang pecundang? Bisakah keluargaku Syam mengandalkanmu? Keluar dari sini. Harvey Syam ingin berdebat, tetapi dia sadar bahwa itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Melihat penampilan Dara yang sangat sedih, dia menyalahkan dirinya sendiri, dia malu, dan sebagai seorang ayah, dia tidak bisa melindungi putrinya dari angin dan hujan, bahkan saat dia mendapat penghinaan seperti itu. Harvey Syam mengepalkan tangannya dengan kuat, dan emosinya tidak pernah seburuk hari ini. Dara, ayo pergi. Dia menatap Riwandi Syam dalam-dalam, dan merasa untuk pertama kalinya bahwa ayah ini sudah sangat jauh darinya. Dara tidak benar-benar mengatakan apa-apa, dan mendorong Harvey Syam pergi. Di belakangnya, Riwandi Syam masih mengutuk. Ngengat, ini adalah keluarga Ngengat. Tidak ada rasa terima kasih. Saya benar-benar buta telah memberi kalian kesempatan. Hati Harvey Syam, ayah dan anak perempuannya, merasa sakit, sangat sakit. Ketika mereka berjalan keluar dari pintu villa, tak satu pun dari mereka tampak bersemangat. Ada keluhan, ketidakberdayaan, kekecewaan, dan kemarahan di raut wajah mereka. Grey Z sudah menebaknya. Setelah ini, mereka pasti sudah mengerti bahwa keluarga Syam tidak ada hubungannya dengan mereka sama sekali. Alasan mengapa mereka bisa tinggal di keluarga Syam hanya karena Dara masih berguna. Setelah proyek ini selesai, Riwandi Syam akan menendang Dara keluar dari keluarga Syam tanpa ragu-ragu. Dia tidak bertanya, hanya berjalan, menggantikan Dara mendorong kursi roda Harvey Syam. Dara, masuklah ke mobil, ayo pulang.
Suasana di dalam mobil agak hening. Harvey Sham duduk di jok belakang, akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia langsung membanting tinjunya di kakinya yang tidak mati rasa karena marah. Sampah, sampah. Harvey Sham memukul kakinya. Harvey Sham, kau adalah sampah. Ayah. Dara begitu tertekan, memalingkan kepalanya, air mata tidak bisa tidak mengalir. Jangan seperti ini. Dara, ya. Ayah tidak berguna, maaf. Aku membuatmu merasakan penghinaan seperti ini. Bibir Harvey Sham bergetar. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sangat malu. Jika dia tidak dinonaktifkan karena lumpuh, hal seperti ini tak akan pernah terjadi. Bahkan jika Riwandi Sham tidak mengakui Dara benar-benar seorang gadis dari keluarga Sham, setidaknya dia bisa melindunginya dari angin dan hujan, dan tidak membiarkan orang menghinanya. Ayah, aku tidak menyalahkanmu, sungguh aku tidak pernah menyalahkanmu. Dara menggelengkan kepalanya, ayah dan ibu sangat mencintaiku dan telah memberikan yang terbaik. Aku mengerti ayah, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Hari ini, dia benar-benar melihat bahwa keluarga mereka hanyalah beban di mata Riwandi Sham. Bahkan meski mereka bekerja lebih keras, apa gunanya? Setidaknya, apa susahnya bagi Rudy Sham untuk mengucapkan beberapa kata-kata yang baik atas kerja kerasnya. Harvey Sham menjambak rambutnya. Dia membenci ketidakmampuannya. Semakin Dara menghiburnya, semakin dia merasa bersalah. Ayah, Dara sekarang menanggung begitu banyak beban, itu memang tanggung jawabmu. Grey-Z, yang belum pernah berbicara, melirik ke kaca spion. Dara benar-benar cepat-cepat menoleh. Grey-Z, apa yang kamu bicarakan? Karena kelemahan ayah, semua orang di keluarga Sham meremehkanmu dan berani untuk mempermalukan ibu dan Dara. Mereka berdua adalah perempuan, tetapi mereka harus menanggung begitu banyak penghinaan dan rasa malu. Grey-Z, Dara berteriak, kamu tidak diizinkan berbicara seperti itu pada ayahku. Matanya merah, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Tidak ada yang diizinkan berbicara buruk tentang ayahnya. Grey tidak peduli. Jika kamu bisa lebih keras dan kamu bisa berdiri sedikit, akankah ibuku dan Dara benar-benar diintimidasi? Pakaian yang dipakai ibu, sudah berapa lama dia memakainya? Apalagi yang bisa dia beli? Kosmetik. Dara punya kesempatan terus belajar untuk studi pasca sarjana. Mengapa dia justru harus memasuki pekerjaan di grup Sham begitu dia lulus dari gelar sarjananya? Dia pergi bekerja saat fajar dan pulang dalam gelap. Siapa yang tidak lelah? Grey hampir merobek hati Harvey Sham berkeping-keping. Tanpa raut belas kasihan di wajahnya, dia menelanjangi Harvey Sham dan semua martabatnya hilang pada saat ini. Pria macam apa ini jika dia tidak bisa merawat istrinya atau melindungi putrinya? Grey, aku mohon kamu berhenti bicara. Dara benar-benar menarik lengan baju Grey, kamu jangan menyakiti hati ayahku lagi. Grey menatap Dara dan menghentikan mobil ke sisi jalan. Saya tidak menyakitinya. Dialah yang menyakiti dirinya sepanjang waktu. Grey berkata, kakinya patah, dia tak bisa berdiri, itu tak apa. Tapi sekarang, dia tidak bisa berdiri secara keseluruhan. Grey, kamu benar. Ya. Harvey Sham tersenyum pahit, saya sudah berlutut untuk waktu yang lama dan tidak bisa berdiri, bukan karena kaki saya patah. Saya bisa menyembuhkan kaki ayah dan membuat ayah bisa berdiri lagi, tetapi jika ayah tidak bisa berdiri secara mental, kaki ini tidak ada artinya untuk disembuhkan. Grey berkata tanpa basa-basi. Harvey Sham mendongak dan menatap Grey. Ibu memilihmu, apakah kamu tega membiarkannya dihina seumur hidup? Ada bunyi gedebuk. Harvey Sham merasakan kepalanya meraung. Akankah Mei menderita selamanya? Dia menikah dengan orang yang tidak berguna dan cacat seperti ini. Tidak tahu sudah berapa kali dia ditertawakan oleh keluarganya, tetapi Mei tidak pernah mengatakan satu kata keluhan pun di depannya. Dia dulu berpura-pura tidak tahu, tapi sekarang, bisakah dia berpura-pura? Tidak, Harvey Sham tiba-tiba mengepalkan tinjunya, wajahnya tampak agak cemberut, aku tidak bisa membiarkannya dihina seumur hidup. Dia adalah istriku, aku tidak akan membiarkannya ditertawakan karena aku. Grey mengangguk dan menyalakan kembali mobil. Tidak apa-apa, ayah sudah siap, keluarga kita akan bangkit. Setelah itu, Harvey Sham dan Dara benar-benar terkejut.
Keluarga kita akan bangkit. Apa artinya ucapan Gray? Tapi Gray tidak mengatakan apa-apa. Ketika dia sampai di rumah, mata Harvey Sham memerah dan dia kembali ke rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tertidur, yang membuat Mei sedikit khawatir. Dara, apa yang terjadi? Dara menggelengkan kepalanya. Setelah Gray mengatakan kata-kata itu, Harvey Sham seperti ini. Dia juga sedikit khawatir, dan dia melirik Gray dengan sinis, mengapa dia mengatakan kata-kata kasar seperti itu. Bu, jangan khawatir, ayah lelah. Besok aku akan mengembalikanmu pria yang berbeda. Setelah itu, Gray kembali ke kamar. Saat itu, klub pemandian air panas. Wajah Adiraya kusut. Dia menatap Rudy Sham dan berkata dengan dingin, Tuan Sham, Anda sangat brengsek, Anda sengaja menyembunyikan begitu banyak informasi. Proyek itu adalah milik Juan Ander, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Apa yang dikatakan Saudara Rai? Itu adalah proyek keluarga Sham. Apa hubungannya dengan Juan Ander? Dia hanya partner kerjasama. Uang dan barang-barang kami yang siapkan. Rudy Sham mendengus, tapi itu Dara benar-benar hebat karena dia melayaninya di tempat tidur. Dia gadis yang sangat tidak bermoral. Aku tidak peduli tentang itu. Adiraya melambaikan tangannya. 68 saudaraku masih ditahan di lokasi pembangunan, 100.000 per orang, bagaimana menurutmu ini bisa diselesaikan? Rudy Sham tersenyum samar, tanpa bicara. Bagaimana cara mengatasinya? Kamu mengambil 5 juta, dan belum melakukan apa-apa. Sekarang, berani bertanya kepada saya apa yang harus dilakukan. Orang-orangmu tidak berguna, mereka semua adalah sampah. Melihat ekspresi Rudy Sham yang tidak peduli, Adiraya mengutuk dalam hati. Mengetahui bahwa tidak mungkin lagi Rudy Sham memberikan lebih banyak uang, dia telah mengambil 5 juta tetapi hal-hal tidak dilakukan dengan benar. Sekarang setelah Juan Ander terlibat, banyak hal tidak mudah ditangani, kata Adiraya. Selain itu, aku telah menemui Juan Ander, dan dia berkata ada orang lain di belakangnya, yang aku tidak mampu untuk menyinggungnya. Kenapa masih ada orang di daerah selatan ini yang tidak dapat disinggung oleh saudara Black Tiger? Rudy Sham mengangkat alisnya, itu artinya aku menemukan orang yang salah. Adiraya melirik Rudy Sham, berpikir bahwa pengusaha ini sepertinya licik. Staf dia sudah menyatakan ketidakpuasannya. Jika Rudy Sham menyebarkan ini, itu akan memiliki pengaruh yang sangat buruk pada reputasinya sebagai Black Tiger. Presiden Sham tidak bisa memandang remeh saya, Black Tiger, kata Adiraya, saya bisa membaca pikiran Anda. Bagaimana dengan saudaraku yang ditahan? Mereka semua adalah bawahan saya tentu saja bagaimanapun juga tidak akan aku biarkan saudara-saudaraku kedinginan. Beberapa pria yang berdiri tidak jauh mengangguk diam-diam di dalam hati mereka. Mereka telah memperhatikan sikap Adiraya, berharap Adiraya akan mengambil tindakan dan membawa saudara-saudara yang lain kembali, tetapi sampai sekarang Adiraya belum menanggapi. 6,8 juta, Black Tiger ini tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Aku tidak percaya, mereka berani menahan bawahanku selamanya. Kalau begitu biarkan mereka menahannya. Black Tiger berteriak dengan dingin, saudaraku, begitu mereka menemukan kesempatan, mereka akan melarikan diri. Ketika saatnya tiba, kamu akan lihat. Akan kubersihkan orang-orang Juan Ander. Mendengar ini, orang-orang yang berdiri di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Maksud Adiraya adalah bahwa dia masih menolak membayar uang untuk menebus orang-orangnya, dan ingin saudara-saudara lain menemukan cara untuk keluar sendiri. Di matanya, uang lebih penting daripada saudaranya. Bahkan wajah Rudy Sham melintas dengan jijik. Orang seperti Adiraya memimpin, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi pada mereka. Brother Tiger. Di luar pintu, seseorang tiba-tiba berjalan dengan ekspresi cemas, sesuatu terjadi. Apa yang salah lagi? Adiraya sangat marah, bagaimana mungkin kecelakaan terjadi satu demi satu? Itu saudara-saudara yang ditahan. Wajah orang yang masuk agak aneh, mereka dibebaskan. Apa? Dilepaskan. Ketika Adiraya mendengarnya, alisnya langsung senang, itu hal yang baik. Hanya berpura-pura ternyata, dia mana berani menahan orang-orangku.
Ini artinya dia menyelamatkan 6,8 juta. Tapi bawahan itu ragu-ragu sejenak, takut mereka tidak kembali. Mereka tinggal di lokasi konstruksi untuk bekerja demi kebebasan mereka dan tidak ingin gaji sepeser pun. Apa katamu? Adi Raya berdiri tiba-tiba, menatap bawahan itu. Coba katakan lagi. Mata itu hampir terbakar. Bawahannya bekerja untuk orang lain di lokasi konstruksi dan bahkan tidak perlu sepeser pun upah. Apakah mereka berusaha mempermalukannya? Saudara Tiger, Anda tidak mau menebus mereka dengan uang. Mereka hanya dapat bekerja untuk diri mereka sendiri, menghasilkan uang dan menebus kebebasan mereka. Pria itu menurunkan suaranya, tidak berani berbicara dengan keras. Kentut, Black Tiger menendang kursi itu, menepuk memerah. Mereka tak berguna. 60 hingga 70 orang, tidakkah mencari peluang untuk kabur? Memangnya ada orang yang mengawasi mereka sepanjang hari? Aku tidak memelihara mereka untuk mempermalukan aku. Adi Raya, The Black Tiger. Semua sampah ini, saya harus menghabiskan 100.000 untuk menebus satu orang. Apakah mereka layak? Adi Raya menjadi marah dan mengutuk. Dia tidak pernah begitu malu. Dia mengirim 6 hingga 70 orang, tidak hanya masalah gagal ditangani, tetapi mereka juga diikat. Ini cukup memalukan. Sekarang, bahkan bekerja untuk orang lain dengan gratis. Ini seperti menekan wajah Black Tiger-nya di tanah, diinjak-injak orang gila dengan sepatu. Brother Tiger, sepertinya saya memang menemukan orang yang salah untuk melakukan ini. Rudy Syam bangkit, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menghabiskan 5 juta, tapi ini hasilnya. Bisakah Black Tiger sedikit malu? Dia terus mengatakan bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan di daerah bagian selatan ini. Sekarang apakah tamparan di wajahnya ini cukup keras? Boom. Tuan Syam, jangan khawatir, aku telah mengambil uangmu dan aku pasti akan melakukan banyak hal untukmu, kata Adi Raya dengan marah. Aku sudah berada di kota Rose City selama bertahun-tahun, jadi aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi dan menghancurkan reputasiku. Petik 2. Rudy Syam tidak mengatakan apa-apa, tapi senyum sinis di wajahnya membuat Black Tiger merasa lebih tidak senang. Panggil aku semua saudara-saudara yang lain. Adi Raya menggertakkan giginya dan berkata, tidak ada yang berani menamparkan wajahku, bahkan Juan Under tidak bisa melakukannya. Besok, semua sampah yang tidak berguna itu, akan aku vapatkan mereka kembali, dan harus membereskannya. Petik 2. Rudy Syam mengabaikan kegilaan Black Tiger di sini. Apa gunanya berkoar hebat di depannya? Bahkan hal sekecil itu tidak dapat ditangani dengan baik. Tampaknya Black Tiger ini tidak selayak namanya. Telepon berdering, dan Rudy Syam sedikit mengernyit ketika dia melihat Riwandi Syam menelepon. Ayah, dia keluar dan menghubungkan telepon. Segera datang temui aku, Riwandi Syam berkata dengan nada keras dan menutup telepon setelah berbicara. Hati Rudy Syam bergerak sedikit kaget, dan dia mendengar jejak kemarahan dalam nada Riwandi Syam. Tidak tahu mengapa. Tanpa berani membuang waktu, Rudy Syam pergi ke villa tempat Riwandi Syam berada. Dia memasuki pintu dengan cepat dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ayah, ada apa? Apakah Bobby Syam membuatmu marah lagi? Aku akan membereskannya saat aku pulang. Riwandi Syam duduk di sana perlahan membuka matanya. Bukan Bobby Syam. Bukan dia. Siapa yang membuatmu marah? Itu kamu. Riwandi Syam berkata tiba-tiba. Rudy Syam, apakah kamu menyuruh seseorang untuk mengganggu pembangunan pabrik darah Syam? Rudy Syam mendengus dalam hatinya. Bagaimana orang tua itu tahu akan hal ini? Black Tiger, orang yang tidak berguna. Bawahannya juga banyak sampah. Ya, benar itu aku. Rudy Syam mengangguk tanpa menyangkal. Dia tahu bahwa jika Riwandi Syam bertanya seperti ini, dia secara pasti sudah mengetahuinya. Dia tidak bisa menyembunyikannya, tetapi ini jelas membuat Riwandi Syam semakin marah. Kenapa? Riwandi Syam masih galak, tapi dia jelas tidak marah seperti sebelumnya. Karena darah benar-benar musuh dalam selimut. Rudy Syam menggertakkan giginya dan berkata, dia dan Juan Under bekerja sama ingin merampas harta keluarga Syam kita.
Ayah mungkin tidak tahu, hanya dalam 1 bulan ini, keluarga mereka membeli mobil BMW seharga 500.000 juta. Dari mana mereka mendapatkan uang? Riwandi Syam berdiri dengan ganas. Lantai bergetar. Dara benar-benar terlihat sederhana dan baik, tetapi kenyataannya, dia sudah lama tidak puas dengan keluarga Syam, tidak puas denganmu ayah, dan benci. Jadi dia ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut harta keluarga Syam. Rudy Syam menghela nafas. Keluarga mereka sudah tidak puas dengan keluarga Syam selama ini. Selain membebani kami, apalagi yang telah mereka lakukan untuk keluarga Syam? Tidak ada. Kita membantu mereka dari waktu ke waktu, tetapi bagaimana dengan mereka? Malah merencanakan balas dendam. Sekarang, mereka belum puas dan ingin lebih. Kepala pengurus keluarga Syam benar-benar tidak bisa membiarkan pencuri ini mengambil sepeser pun dari keluarga Syam kita. Ekspresi marah Riwandi Syam berkurang. Proyek ini sangat penting. Kita telah menginvestasikan terlalu banyak sumber daya. Jika kamu melakukan kerusakan seperti ini, kita sendiri yang akan rugi banyak. Riwandi Syam menyalakan jarinya di atas meja. Aku juga tidak mau. Rudy Syam tersenyum pahit dengan tatapan tak berdaya, tapi aku terus-menerus terganggu, dan aku dalam masalah. Aku benar-benar tidak ingin dikendalikan sepenuhnya oleh Dara Syam. Apakah kita masih punya kesempatan untuk mendapatkannya kembali? Aku tidak mau ayah melakukan ini. Biarkan ayah tahu bahwa saya bisa melakukannya sendiri. Anda sudah tua dan tidak boleh bekerja untuk keluarga Syam lagi. Apa saya tidak berguna? Saya khawatir kesehatan ayah. Rudy Syam berbakti dan peduli. Riwandi Syam merasa lebih bersyukur. Harvey Syam datang kepada saya sebelumnya dan menuduh Anda mengganggu Dara Syam. Riwandi Syam berkata, Harvey Syam ini juga tampaknya telah berubah. Dia telah menjadi serakah dan jahat. Saya sangat kecewa. Anak ketiga benar-benar keterlaluan sekarang. Rudy Syam tidak bisa membantah. Anak kedua saya bekerja keras untuk keluarga Syam di ibu kota provinsi. Saya tidak bisa tidur nyenyak untuk bisnis keluarga Syam, tetapi bagaimana dengan dia? Semakin banyak katanya, wajah Riwandi Syam semakin kecewa. Jika saja Harvey Syam bukan darah dagingnya, dia tidak akan menginginkan anak ini lagi. Ayah, jangan khawatir, aku akan menjaga keluarga Syam, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil 1 sen pun dari keluarga Syam. Rudy Syam berkata dengan sungguh-sungguh. Riwandi Syam mengangguk. Dengan kata-katamu, aku lega. Keluarga Harvey Syam, aku bisa menanggulanginya. Ayah, jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Dia menghibur Riwandi Syam sebentar. Setelah mengatakan banyak hal yang dia suka dengar, suasana hati Riwandi Syam membaik. Rudy Syam pergi dengan ekspresi suram sepanjang jalan. Dia tidak menyangka bahwa Harvey Syam, yang selalu lemah dan lemah, sekarang berani mengadu pada ayahnya. Tapi bagaimana dengan itu? Di mata Riwandi Syam, putra sulungnya adalah yang terbaik dan yang paling dia percayai. Apa yang dikatakan Harvey Syam hanya seperti kentut. Simpul mati ini tidak bisa dipecahkan. Mata Rudy Syam penuh kegelapan. Adik ketiga, kamu mencari kematian sendiri, jangan salahkan kakak karena kejam. Malam berlalu perlahan dalam diam. Semuanya tenang, tetapi Grey Z tahu bahwa semuanya mulai gelisah. Berbaring di lantai, Grey Z tahu bahwa Dara benar-benar tidak tidur. Besok kamu jangan pergi ke lokasi konstruksi, pergi berbelanja dengan ibu, membeli beberapa pakaian dan produk perawatan kulit. Kenapa? Dara menoleh dalam kegelapan, tidak bisa melihat wajah Grey Z. Bagaimana denganmu? Aku yang akan pergi. Dara benar-benar berhenti. Apa yang akan kamu lakukan? Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Grey Z tidak ada hubungannya dengan proyek ini. Apa yang akan dia lakukan? Ada beberapa sampah yang akan datang, aku akan membersihkannya untukmu, kata Grey Z ringan. Harvey Syam bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia mencuci wajahnya, menyikat giginya dan mencukur jenggotnya, mengenakan kemeja yang sudah lama tidak dipakai, membuka kunci rak buku, mengeluarkan bahan-bahan bisnis yang hampir berdebu, dan duduk di depan balkon dengan serius. Mei tidak tahu apa yang terjadi, dia merasa bahwa Harvey Syam tampak orang yang berbeda. Mata, aura dan bahkan ekspresi, seluruhnya berbeda. Dia sedikit khawatir.
Kemarin, Grey Z berkata pada dirinya sendiri bahwa mulai hari ini akan ada Harvey Sham baru. Apa yang terjadi? Bu, hari ini Dara akan menemani ibu berbelanja, membeli pakaian dan produk perawatan kulit. Dara mengambil makanan dari meja sarapan, sambil makan di luar. Ayah perlu untuk sendiri, kita tidak boleh mengganggunya. Lalu, sangat ada suara mobil tiba di luar. Grey Z langsung pergi. Dara berjalan keluar dari rumah dengan ekspresi tak berdaya. Grey Z menolak untuk membiarkannya pergi ke pabrik hari ini, mengatakan bahwa berbelanja dengan Mei lebih penting daripada hal yang lain. Bu, aku akan pergi berbelanja denganmu setelah sarapan. Kita sudah lama tidak berbelanja. Apakah ada sesuatu yang ingin dibeli? Aku tidak punya barang mendesak untuk dibeli. Mei buru-buru berkata, jangan menghamburkan uang. Bahkan jika dia hanya memiliki 5 juta, di matanya itu akan dikembalikan ke Bank Rose City cepat atau lambat. Tidak jika aku dan ibu tidak membeli apa-apa hari ini. Grey Z berkata dia akan membeli semuanya ketika dia kembali. Dara benar-benar cemberut. Grey Z benar-benar akan membelinya. Dia khawatir bajingan ini akan membeli seluruh mal secara langsung. Ketika dia kembali dari bank pada hari itu, dia memeriksa di internet apa yang istimewa dari kartu hitam Grey Z. Setelah mengetahui tentang hal itu, Dara terkejut selama 1 jam sebelum dia pulih dari sadarnya. Dia tidak percaya bahwa Grey Z sangat kaya. Bu, jika ibu tidak membeli beberapa set pakaian hari ini, Grey Z pasti akan membeli seluruh mal dan menyuruh ibu memilihnya sendiri. Kata Dara tanpa daya. Grey Z bisa melakukan sesuatu seperti ini. Oke, ketika Mei mendengarnya, bagaimana mungkin itu terjadi? Dia tidak bisa membiarkan Grey Z membelanjakan uang lagi untuk mereka. Cukup ambil 2 pakaian diskon. Pinggiran kota, lokasi pembangunan pabrik. Dengan lebih dari 60 orang yang membantu, kemajuannya meningkat pesat. Belum lagi, kelompok gangster ini bekerja sangat keras. Dara menyuruh agar mereka diberi makanan untuk memastikan bahwa mereka bekerja dalam keadaan lapar, bahkan makanan penutup dan buah-buahan pun diberikan. Ketika beberapa gangster melihat ini, mata mereka merah dan mereka hampir menangis. Selama bertahun-tahun di bawah Adi Raya, mereka belum mendapatkan perawatan seperti ini. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa tidak terlalu sulit untuk menghasilkan uang dengan tenaga kerja yang bersih dan juga bermartabat. Grey Z sedang duduk di mobil, mendengarkan musik, menunggu dengan tenang. Segera, beberapa bus datang dari jauh dan berhenti di pintu masuk pabrik. Sekelompok orang bergegas keluar dari mobil. Orang-orang sampah. Adi Raya berjalan di garis depan, melihat bawahannya benar-benar bekerja di lokasi konstruksi. Wajahnya memerah karena marah. Sampah. Kalian benar-benar membuatku malu. Petik 2. Apa gunanya bagiku untuk membesarkanmu? Tidak ada gunanya memindahkan batu bata di lokasi konstruksi. Memalukan. Dia meraung, apa yang masih kau tunggu? Kembali padaku. Di lokasi pembangunan, para gangster itu melihat Black Tiger datang. Mau tak mau jadi kaget. Black Tiger datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak melihat ekspresi Adi Raya, dia membawa begitu banyak orang ke sini. Dia tidak datang untuk menyelamatkan orang, tetapi marah karena dia kehilangan wajahnya dan membuat masalah bagi mereka. Para gangster ini tiba-tiba menjadi lebih dingin dan sinis. Ketika mereka perlu mengeluarkan uang sebagai imbalan agar mereka kembali, Adi Raya tidak mengatakan apa-apa dan enggan menghabiskan uang. Sekarang karena ingin menyelamatkan muka, dia datang. Apakah dia benar-benar memperlakukan kita sebagai anjing? Datang jika dia menelepon, pergi jika dia melambaikan tangan. Berhenti. Di gerbang lokasi konstruksi, Juan Ander telah mengatur orang di pagi hari, dipimpin oleh Brother Zen. Brother Zen memiringkan matanya dan melirik Adi Raya, bukankah ini saudara Tiger? Mengapa? Anda datang membawa saudara yang lain untuk mencari pekerjaan. Tapi sayang, kami sudah tidak lagi kekurangan pekerja di lokasi konstruksi kami sekarang. Kau benar-benar ingin mati. Adi Raya marah. Di mana Juan Ander? Suruh dia keluar. Tuan Juan punya urusan untuk dibicarakan. Bukankah saudara Tiger menolak untuk bekerja sama sebelumnya? Investasi 6,8 juta tidak tinggi, tetapi saudara Tiger tidak mau.
Tanpa bersikap sopan, dia menamparkan wajah Adi Raya di wajah para bajingan itu dengan kata-katanya. Wajah Adi Raya tiba-tiba kusam. Kapan kucing dan anjing ini berani berbicara kepada dirinya seperti ini? Hari ini aku ingin membawa barang-barang memalukan ini pulang, kamu ingin menghentikanku. Wajahnya penuh ancaman, dia memberi perintah dan hampir 100 orang di belakangnya semua mengambil tongkat di tangan mereka. Brother Zen tersenyum, memutar lehernya, mengeluarkan bunyi klik dan bertepuk tangan. Total 2 hingga 300 orang bergegas keluar dari lokasi pembangunan, bersiap menghancurkan sekelompok orang itu, lebih banyak daripada orang Black Tiger. Saya sudah lama mendengar reputasi Brother Tiger, Berjuan berkata. Jika Brother Tiger ingin mengajar adik lelaki itu, biarkan adik lelaki itu tetap bersamanya sampai akhir. Sekelompok orang melangkah maju. Wajah Adi Raya bahkan lebih jelek. Bahkan seekor anjing pengawal di bawah Juan Ander berani berteriak pada dirinya. Jangan paksa aku, kata Adi Raya dengan marah. Adik Zen menggali telinganya dan berkata, selama saudara Tiger ingin melakukan sesuatu, kita akan menemani Anda sampai akhir. Hari ini Anda akan membunuhku atau aku akan membunuhmu. Kejam, lebih dari kata-kata kasar, Brother Zen tidak pernah takut pada siapapun. Terlebih lagi, di dalam mobil, masih ada seorang pembunuh yang duduk melihat. Zen telah melihat betapa hebatnya Grey Z, dan dia penuh percaya diri sekarang. Mendengar itu, Adi Raya benar-benar marah, dan kemarahannya memenuhi kepalanya. Melawan saya, bunuh semua orang yang tidak punya mata ini. Dalam sekejap, kedua belah pihak baku hantam, dan pertempuran itu tak terelakkan lagi. Brother Zen memegang tongkat tanpa sungkan, dan wajah penuh semangat. Hari ini, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan Grey Z. Jika dia tidak bekerja keras, dia akan merasa malu karena Grey Z menyelamatkannya terakhir kali. Boom, boom, boom. Sekelompok orang bertempur. Brother Zen jelas memiliki keunggulan dalam jumlah dan momentumnya juga tak terbendung. Big Brother dari Big Brother Juan ada di belakangnya, apalagi yang mereka takutkan. Hanya dalam beberapa menit, orang-orang Adi Raya terus mundur, mereka terlalu sedikit dan pihak lain sudah melakukan persiapan. Black Tiger sangat kuat dan dia dapat menangani 5 atau 6 orang tanpa masalah, tetapi Brother Zen cukup kejam membawa selusin orang di sekitar Black Tiger tanpa belas kasihan. Bang! Zen mendapat pukulan di bahu, dan dia menendang perut Adi Raya dengan tendangan keras mengeluarkan darah dari mulutnya. Brother Tiger, ayo bertarung lagi. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku Zen yang akan membunuhmu. Adi Raya menggertakkan giginya dengan marah. Dia mengangkat kepalanya dan mendongak. Para bekas bawahannya di lokasi konstruksi acuh tak acuh. Aku membangkitkan sekelompok serigala bermata putih. Adi Raya gemetar di seluruh tubuhnya dan tidak ada gunanya melanjutkan ini lagi. Bagaimana dia bisa membujuk orang-orang tak berguna ini? Dia marah. Dia takut reputasinya akan hancur. Juan Ander, kamu licik. Aku akan mengingat hari ini. Adi Raya mengeluarkan komentar yang kejam, mulai hari ini aku Adi Raya tidak akan pernah berdamai denganmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Datanglah seenaknya ketika ingin datang, lalu pergi begitu saja. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang, tenang tetapi dengan aura yang mengerikan. Kamu bertanya padaku. Adi Raya menggelengkan tubuhnya tiba-tiba dan menoleh perlahan. Dia melihat seorang pria melangkah keluar. Langkahnya terasa sangat ringan, tetapi setiap langkah menggetarkan hatinya. Berdebar, berdebar, berdetak keras. Adi Raya tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan darahnya naik, seolah-olah sedang ditatap oleh seekor harimau ganas. Siapa kamu? Black Tiger menelan ludah, terkejut suaranya sendiri berubah sedikit. Tiba-tiba ada peningkatan dalam hatinya, semacam ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Dia telah berada di lingkaran bawah tanah selama bertahun-tahun. Dia belum pernah seperti ini sebelumnya. Dia hanya melirik Grey Z dan tiba-tiba merasa takut. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Grey Z berkata dengan ringan, datang padaku untuk membuat masalah, dan ini yang ketiga kalinya. Dia telah memperingatkan Black Tiger, tetapi Black Tiger tidak mau mendengarkan.
Jika ini di medan perang, Grey Z tidak akan memberinya kesempatan dan langsung melenyapkannya. Sombong. Di mana Juan Anda? Biarkan dia keluar untuk menemuiku. Adi Raya mundur selangkah tanpa sadar. Ada perasaan samar di hatinya bahwa pria di depannya mungkin adalah orang yang dibicarakan oleh Juan Anda. Dia benar-benar sombong. Grey Z mengabaikannya. Menatap Adi Raya, suaranya menjadi dingin. Di negeri bagian selatan ini, Anda adalah orang pertama yang tidak memiliki penglihatan yang jelas. Begitu suara itu selesai diucapkan, ia bergerak. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah hanya bayangan yang melintas Brother Z dan yang lainnya bisa melihat darah menyembur. Bang! Dengan diikuti suara keras, tanah tampak bergetar. Segera, setelah itu hanya ada jeritan yang menusuk hati. Rasa sakit itu menyebabkan wajah Adi Raya menjadi pucat tiba-tiba. Dia mengulurkan tangannya untuk menopang tanah. Dia ingin berdiri, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya. Patah. Kakinya patah dan dia benar-benar lumpuh saat ini, dan dia tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa sakit. Ini adalah hukuman kecil. Grey Z menunduk dan menatap Adi Raya. Apakah kamu menerimanya? Adi Raya menarik napas dalam-dalam, wajahnya memerah dan rasa sakit yang hebat membuat pikirannya lebih sadar. Dia menatap Grey Z dengan susah payah. Dia tidak menyangka bahwa Grey Z melakukannya dengan tangannya, dan dia sangat kuat sehingga dia hanya bagaimana dia melakukannya. Dia tidak melihatnya dengan jelas bagaimana dia bisa bereaksi terhadap serangan itu. Ini orang yang Juan Under katakan tidak bisa dia singgung. Kapan pria yang menakutkan seperti ini muncul di kota Rose City? Aku tidak yakin kamu berani membunuhku. Adi Raya menggertakkan giginya dan meraung, matanya merah. Bang! Sebuah tendangan lain dan langsung mendarat di dagu Black Tiger. Dengan bunyi klik mematahkan tulang rahangnya dan jatuh ke tanah, bahkan dia tidak bisa berbicara lagi. Grey Z tidak punya basa-basi sama sekali. Tidak puas. Terima hukumanku. Di sekitar orang-orang yang dibawa oleh Adi Raya tertegun. Bukankah ini terlalu mendominasi? Grey Z mengatakan bahwa dia akan melakukannya, tetapi dia adalah Black Tiger, seorang pria kejam yang terkenal di lingkaran bawah tanah. Tapi sekarang dia dikalahkan oleh Grey Z tanpa kekuatan untuk melawan, belum lagi, sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Mereka masih memegang tongkat di tangan mereka tetapi tidak ada yang berani bergerak. Grey Z melirik dan mereka semua mundur tanpa sadar. Dia sama sekali tidak peduli dengan sampah ini. Buang sampah ini, siapapun yang berani masuk dan membuat masalah, hancurkan. Grey Z selesai berbicara, lalu berbalik dan pergi. Saudara Zen sangat bersemangat. Dia belum pernah melihat seorang pria sekuat Grey Z seumur hidupnya. Adi Raya, orang yang terkenal kejam, tidak lebih hanya semut di depan Grey Z. Buang dia. Saudara Zen menyeret Black Tiger dengan beberapa orang, seolah-olah seekor anjing mati dan membuangnya. Bawahan Black Tiger tidak ada yang berani bergerak. Mereka menyaksikan Adi Raya pingsan, dengan darah di wajahnya. Mereka hanya bisa dengan hati-hati mengangkat Adi Raya ke dalam mobil dan pergi dengan cepat. Gangster di situs konstruksi tampak mati rasa ketika menonton adegan ini. Mereka tahu bahwa Grey Z sangat hebat, tetapi mereka tidak menyangka Grey Z begitu kuat. Itu adalah Black Tiger. Adalah seorang pria kejam yang terkenal di lingkaran bawah tanah kota Rose City. Bisa dikatakan bahwa dia telah mengambil banyak darah di tangannya, tetapi Grey Z memandang Black Tiger tidak berbeda dengan seekor anjing. Seberapa kuat dia? Brother Zen, siapa sebenarnya dia? Seorang gangster bertanya kepada Brother Zen, kapan orang yang begitu mengerikan muncul di Rose City? Siapa dia? Brother Zen mendengus, kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, saya hanya bisa memberitahu Anda, jangan memprovokasi dia. Petik 2. Siapa itu Grey Z? Bahkan Brother Zen tidak tahu, ia hanya tahu bahwa di depan Grey Z, Juan Under bahkan harus menghormatinya. Seluruh orang di lokasi konstruksi terdiam. Tak lama kemudian, para gangster itu kembali untuk memindahkan batu bata dan bekerja dalam keheningan, dan pikiran-pikiran yang semula muncul di hati mereka sepenuhnya dilenyapkan oleh kaki Grey Z. Tendangan Grey Z tadi mengejutkan penonton.